Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, halaman 87. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minina. Di antara akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada para imam, yaitu para pemimpin kaum muslimin, dan para umara, para pemimpin kaum mukminin. Barrihim wa fajirihim, baik mereka itu orang yang baik, orang yang soleh, ataukah mereka adalah orang yang fajir, orang yang tidak soleh, orang yang ahli maksiat. Maka wajib tetap mendengar dan taat. Malam ya'muru bi ma'siyatillahi, selama yang mereka perintahkan bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, karena tidak boleh taat kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, fil wajibi liwulati umuril muslimina, kewajiban kita kepada para pemimpin kaum muslimin, kepada ulil amri. Siapakah itu ulil amri? Siapakah itu pemimpin kaum muslimin? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, tadri mal imam, apakah engkau tahu siapa itu imam? Siapa itu ulil amri? Al-imamu alladhi yujma'u alaihi al-muslimun kulluhum yaqulu hadha imamun. Imam atau ulil amri adalah orang muslim yang kaum muslimin di sebuah negeri bersepakat bahwasanya dia imam. Kaum muslimin di suatu negeri, mereka mengetahui bahwasanya si fulan adalah imam mereka, adalah pemimpin mereka. Itulah ulil amri, itulah imam. Baik disebut dengan khalifah, raja, presiden, perdana menteri, atau yang lainnya. Namun ketika kaum muslimin di suatu negeri, itu mereka memahami, mereka mengetahui bahwasanya si fulan adalah pemimpin mereka, dan si fulan itu muslim, maka dialah ulil amri bagi kaum muslimin tersebut. Ya, kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, ya'taqidu ahlus sunnati wujuba, Ahlussunnah meyakini wajibnya an-nasihati liwulati umuril muslimina wa muwalatihim 'alal haqqi. Wajibnya menasihati wulatul umur. Wulatul umur bentuk jamak dari ulil amri. Wajibnya menasihati ulil amri, dan wajibnya untuk loyal kepada mereka dalam kebenaran. Yang kedua, mu'atihim fil ma'rufi wa amrihim bihi. Wajib untuk taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, dan wajib untuk memerintahkan ulil amri untuk melakukan yang ma'ruf. Yang ketiga, tadhkirihim bi israrin wa rifqin. Wajibnya mengingatkan mereka, mengoreksi kesalahan mereka, bi israrin, dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, bukan di depan umum, bukan di depan publik. Wa rifqin, dan juga dengan lemah lembut. Yang keempat, as-salati khalfahum in sallu bin nasi al-jum'ata wal jama'ata. Wajibnya salat bermakmum kepada mereka kalau mereka mengimami salat Jumat dan juga salat jamaah. Yang kelima, daf'i zakatil amwalil zahirati ilaihim wa hum 'alaiha mu'taminuna. Wajibnya menyerahkan zakat dalam harta yang zahir, yang nampak, ilaihim, kepada mereka, kepada ulil amri. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menyalurkannya. Wa tabra'u dhimmatu minha bitaslimiha ilaihim biijma'in min ahli ilmi. Dan sudah terlepas tanggungan untuk zakat dengan diserahkannya zakat kepada ulil amri berdasarkan ijma' para ulama.
Kalau kita membayar zakat kepada teman kita, diwakilkan, dititipkan, maka zakat tersebut belum lepas tanggungan, belum gugur kewajiban sampai teman kita menyerahkan kepada mustahik zakat. Adapun kalau kita membayarkan zakat, kita menyalurkan zakat melalui ulil amri, melalui pemerintah, maka seketika kita membayar zakat kepada mereka, sudah kita serahkan zakat, maka sudah lepas tanggungan. Walaupun harta zakat kita belum disalurkan kepada mustahik. Ini ijma ulama. Yang keenam, al-jihadi ma'ahum. Wajibnya jihad bersama mereka. Jihad yang syar'i, jihad fisabilillah itu bersama ulil amri. Bukan amalan individu. Bukan sendiri-sendiri atau juga bukan amalan ormas atau kelompok, namun bersama dengan ulil amri kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, as-sabri ala jawrihim wa i'ta'ihim sa'iral ladzi lahum. Wajibnya bersabar atas kezaliman mereka dan wajibnya memberikan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan kepada mereka. Yang kedelapan, wa tarki at-tashhir bihim wa tahridi alaihim. Wajibnya meninggalkan tashhir, mengumbar aib ulil amri, mengumbar aib pemerintah. Wa tahridi alaihim, dan menghasut masyarakat, menghasut rakyat untuk membenci pemerintah. Wajib untuk ditinggalkan. Ini akidah Ahlussunnah. Yang kesembilan, alla yaghiru bitazkiyati wa thana'il kadhibi. Namun juga tidak boleh menjilat penguasa, tidak boleh menjilat ulil amri dengan memberikan tazkiyah, memberikan pensucian, wathana, dan pujian yang dusta. Yang ke-10, an-nushi birrifqi birra'iyati wal ihsani ilaiha. Wajibnya menasihati ulil amri untuk berlemah lembut kepada rakyat dan menasihati ulil amri untuk berbuat baik kepada rakyat. Yang ke-11, wa an tuwassala ilaihim hajatu man la tasilu hajatuhu ilaihim. Wajibnya menyampaikan hajat-hajat dari orang-orang yang tidak bisa menyampaikan hajatnya kepada ulil amri. Andaikan kita memiliki hubungan, memiliki kedekatan atau saluran komunikasi kepada ulil amri, maka hendaknya kita sampaikan hajat-hajat dari rakyat yang mereka tidak bisa menyampaikannya langsung. Kemudian yang ke-12, ad-du'ai lahum bis-salahi wat taufiqi. Wajibnya mendoakan ulil amri agar mereka menjadi orang-orang yang saleh dan agar mereka mendapatkan taufik. Yang ke-13, as-sa'i fi tahqiqit ta'awuni ma'ahum 'alal birri wat taqwa. Wajibnya berusaha untuk mewujudkan saling tolong-menolong bersama pemerintah, bersama ulil amri dalam perkara kebaikan dan dalam perkara ketakwaan. Wat tanahi 'anil itsmi wal udwani. Dan wajibnya saling melarang dalam dosa dan permusuhan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Maka ini dalil pokok tentang wajibnya kaum muslimin untuk taat kepada ulil amrinya dalam perkara yang ma'ruf. Maka sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun ila akhirih. Nabi bersabda, mendengar dan taatlah kalian kepada ulil amri kalian, walaupun yang menjadi ulil amri kalian adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu falyasbir alaihi. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, falyasbir alaihi, maka bersabarlah. Perhatikan Nabi katakan, kalau kita melihat sesuatu yang tidak disukai dari ulil amri kita, dari pemimpin kita, maka bersabarlah. Nabi tidak katakan lawanlah. Nabi tidak katakan gulingkanlah, tidak. Nabi katakan falyasbir, bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyatan. Karena barang siapa yang
meninggalkan al-jamaah. Al-jamaah di sini maksudnya adalah kaum muslimin bersama dengan para ulama sunnah yang berbaiat kepada ulil amri. Barang siapa yang meninggalkan kaum muslimin yang taat kepada ulil amri, artinya barang siapa yang enggak mau taat kepada ulil amri, shibran, satu jengkal saja, kalau dia tinggalkan satu jengkal saja, famata, kemudian setelah itu dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mitatan jahiliyatan, seperti bangkai jahiliyah. Muttafaqun alaihi. Maksudnya mati seperti bangkai jahiliyah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maksudnya adalah dia mati seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, sifatnya seperti keadaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu adalah orang-orang yang sukanya bertikai, tidak bersatu, mereka bercerai-berai. Mereka tidak dipimpin oleh seorang pemimpin, sehingga keadaan mereka kacau balau. Maka orang yang meninggalkan al-jamaah, meninggalkan untuk taat kepada ulil amrinya, demikian. Ini orang-orang yang suka memecah belah kaum muslimin. Wa fihima an Ubadata ibn Samiti radhiyallahu anhu qala. Dan juga dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Dahulu kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada beliau. Fi man syatina wa makrahina. Baik dalam perkara yang kami senangi maupun dalam perkara yang kami tidak senangi. Wa usrina wa yusrina. Dalam keadaan sulit bagi kami dan juga dalam keadaan mudah bagi kami. Wa asaratin alaina, dan juga dalam keadaan memimpin kami menzalimi kami. Kami berjanji kepada Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kami. Ai isti'tharun bil mali wa nahwihi dunana. Atharah artinya isti'thar bil mal. Isti'thar ini dari kata-kata ithar, artinya mementingkan diri sendiri. Ketika pemimpin, pemerintah mementingkan diri mereka sendiri untuk menguasai harta, tidak mempedulikan masyarakatnya, tidak mempedulikan rakyatnya, atau zalim kepada rakyatnya dalam masalah harta. Ya, maka dahulu kami, kata Ubadah bin Samit, dahulu kami tetap berjanji untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kami, walaupun demikian keadaannya. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu. Dan kami berjanji untuk tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak untuk ditaati tersebut, yaitu ulil amri. Illa an taraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanu. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki burhan, memiliki bukti, memiliki hujjah di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka ini satu poin bolehnya kaum muslimin memberontak kepada pemimpinnya, yaitu ketika melihat kekufuran yang nyata. Kufran bawahan. Kekufuran yang nyata itu seperti misalnya orang menyembah berhala di depan umum, atau dia melemparkan Al-Quran depan umum, nyata dilihat oleh orang banyak, tidak ada syubhat, ini adalah kekufuran. Atau mencela Allah dan Rasulnya di depan umum, dilihat oleh semua orang. Ini kekufuran yang nyata. Namun ini satu poin. Ya, para ulama juga menjelaskan ada poin yang lain, yaitu ketika kaum muslimin mampu untuk mengganti penguasa yang kufur tersebut. Jadi dua syarat. Bolehnya memberontak, dua syarat. Yang pertama, kalau si pemimpin tersebut melakukan kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang samar, bukan kekufuran yang melakukannya karena syubhat, namun yang nyata. Andaikan dia melakukan kekufuran yang nyata, namun kaum muslimin belum mampu untuk menggantikan dia, tidak ada yang lebih baik dari dia, tidak ada yang mampu untuk menjalankan pemerintahan selain dia, ya, maka tetap tidak boleh memberontak. Namun kalau mampu, ya, maka baru boleh memberontak. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu," yakni li wulatil umuril muslimina. Nabi bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat, maksudnya kepada ulil amri kaum muslimin, fima ahabba
wa kariha. Dalam perkara-perkara yang mereka sukai maupun perkara-perkara yang tidak mereka sukai. Tetap wajib taat. Yang nyuruh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyu'mara bima'siyatin, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh taat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ata'il amira wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka afaratan 'alaika." Taatlah kepada pemimpin kalian walaupun mereka memukul punggung kalian, walaupun mereka mengambil harta kalian untuk mementingkan kepentingan harta mereka. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man khala'a yaddan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Barang siapa yang melepaskan tangan ketaatan kepada ulil amri, maksudnya, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bi'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki baiat di lehernya. Artinya dia tidak taat kepada ulil amrinya. Baiat artinya janji untuk taat dan setia. Dan baiat itu yang syar'i, baiat yang disyariatkan dalam Islam hanya dua, yaitu baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang kedua baiat kepada ulil amri kaum muslimin. Tidak ada baiat yang lain. Tidak ada baiat kepada pemimpin ormas, tidak ada baiat kepada pemimpin kelompok, tidak ada baiat kepada pemimpin partai. Ini semua baiat-baiat yang bid'ah. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, artinya tidak berjanji untuk taat dan mendengar kepada ulil amrinya, maka mata mitatan jahiliyatan. Dia matinya seperti bangkai jahiliyah. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man arada ay yufarriqa amra hadhihi al-ummati wa hum jami'un." Barang siapa yang ingin memecah belah urusan umat ini, padahal mereka jami'un, padahal mereka sudah bersatu padu. Artinya orang-orang yang berusaha untuk membuat rakyat untuk tidak taat kepada pemimpinnya, memecah belah masyarakat. Maka kata Nabi, "Fadribuhu bis-sayfi ka'inan man kana." Maka penggalah dia dengan pedang siapapun dia orangnya. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Maka ini perintah Nabi SAW untuk memerangi orang-orang yang mengajak untuk memberontak kepada ulil amri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkiruna." Akan datang para pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahui, artinya mengetahui kesalahan-kesalahan mereka. Karena pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa tunkiruna, dan kalian mengingkari kesalahan-kesalahan mereka, kezaliman-kezaliman mereka. Faman kariha bari'a. Maka orang yang benci, orang yang tidak suka kepada kezaliman tersebut, dia terbebas dari dosa. Wa man ankara salima. Orang yang mengingkari kezaliman tersebut, maka dia orang yang selamat. Maksudnya mengingkari dengan cara yang benar. Tadi, israrin wa rifqin, dengan cara sembunyi-sembunyi dan lemah lembut. Orang yang sekadar benci, maka tidak dapat pahala, namun juga tidak dosa. Orang yang mengingkari dengan cara yang benar, dapat pahala, salimah. Lakin man radhiya wa taba'a. Namun orang yang ridha kepada kezaliman dan kesalahan penguasa, dan malah mengikuti, taba'a, mengikuti kesalahan dan kezaliman tersebut, inilah orang yang berdosa, inilah orang yang celaka. Nah, maka perhatikan, kita wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri, dan wajib mengoreksi dan menasihati mereka dengan cara yang benar, ya, tidak mengumbar aib mereka, tidak mencela mereka, tidak menghasut masyarakat untuk menentang mereka. Namun juga kita tidak boleh mendukung kezaliman mereka kalau mereka melakukan kezaliman.
Tidak boleh mendukung mereka kalau mereka melakukan maksiat atau perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh mendukung. Harus ada pengingkaran, minimalnya pengingkaran dengan hati, dengan cara tadi kariha, membencinya. Atau pengingkaran dengan lisan, dengan cara menasihati, dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi dan lemah lembut. Adapun kalau kita ridha kepada kemungkaran tersebut, kepada maksiat atau penentangan syariat, atau bahkan kita mengikuti, maka ini perbuatan dosa dan celaka. Perhatikan para sahabat bertanya, qalu afala nuqatiluhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja kalau ada pemimpin yang seperti itu? Kita lawan saja. Qala, Nabi bersabda, la, jangan. Kata Nabi, jangan. Ma sallu, selama mereka masih salat. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya selama ulil amri itu masih muslim, tanda dia masih muslim, dia masih salat. Maka tidak boleh menentang mereka, tidak boleh memberontak kepada mereka, menggulingkan mereka, tidak boleh. Wajib mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, bersabar atas kezaliman mereka, dan berusaha menasihati mereka dengan cara yang baik, dan tidak boleh meridhai dan tidak boleh mengikuti kezaliman dan penyimpangan mereka. Wa ghairu dzalika katsirun, dan hadis-hadis yang selain ini itu banyak sekali. Ya, jadi hadis-hadis yang berbicara tentang wajibnya taat kepada ulil amri muslim itu sangat banyak sekali, puluhan hadis. Wa kulluha fis sahih, dan semuanya hadis-hadis yang sahih. Wa hiya tubayyinu 'idhama sya'ni huquqi wulatil amri fis sunnati. Dan hadis-hadis ini semuanya menjelaskan kepada kita betapa besarnya perkara yang terkait dengan hak-hak ulil amri di dalam akidah Ahlussunnah. Wa idhama haqqihim 'ala ra'iyati fi syari'ati. Juga menjelaskan tentang besarnya hak mereka yang wajib untuk ditunaikan rakyat dalam syariat ini. Wa bayanal wajibi nahwahum indal mukhalafati. Dan juga hadis-hadis di atas menjelaskan kepada kita apa kewajiban kita terhadap mereka ketika mereka melakukan mukhalafah, ketika mereka melakukan penyimpangan. Disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Kita nasihati dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi, ambil tangannya, jangan dicela di depan umum, jangan menentang mereka, jangan lepaskan ketaatan kepada mereka, jangan gulingkan mereka, jangan lawan mereka. Nah, ini sikap-sikap yang dijelaskan dalam hadis. Sekali lagi dijelaskan dalam hadis, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sikap kita ketika melihat penyimpangan pada ulil amri. Wa tahrimu al-isyani wal masyaqati wa tahridi alaihim wa tasabbubi fil furqati. Dan hadis-hadis di atas juga menjelaskan haramnya bermaksiat kepada ulil amri dan menimbulkan kesulitan-kesulitan pada ulil amri, dan haramnya menghasut rakyat untuk menentang ulil amri, dan haramnya menimbulkan sebab-sebab, ya, atau melakukan hal yang menjadi sebab terjadinya perpecahan di antara masyarakat. Wa tahadduda man khala'al bai'ati wa naza'al yadda min at-ta'ati bi su'il khatimati. Dan hadis-hadis di atas juga mengancam orang yang melepaskan bai'at, artinya orang yang melepaskan ketaatan pada ulil amri dan melepaskan tangan ketaatan, artinya tidak mau taat kepada ulil amri, diancam dengan bisu'il khatimati, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwasanya mereka akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Kemudian kita kembali ke matan halaman 88. Ibnu Qudamah mengatakan, wa man waliyal khilafata wajtama'a 'alaihi an-nasu wa radu bihi aw ghalabahum bi sayfihi hatta shara khalifatan. Orang yang memegang kepemimpinan khilafah dan masyarakat meyakini dia adalah khalifah, dia adalah pemimpin, dan masyarakat ridha kepada dia, atau orang yang mampu menggulingkan penguasa sebelumnya dengan saif, dengan peperangan, sehingga dia merebut tampuk kepemimpinan, sehingga dia menjadi khalifah. Wasumiya amirul mu'minin, kemudian dia dinamakan, kemudian disebut oleh masyarakat sebagai amir,
sebagai pemimpin dari kaum mukminin, maka wajibat ta'atuhu, maka wajib untuk menaatinya. Wa harumat mukhalafatuhu wal khuruju alaihi, dan haram untuk menentangnya dan haram juga untuk memberontak kepada dia. Wa syaqqa asal mu'minina, dan haram untuk memecah belah kaum muslimin, menghasut mereka untuk tidak taat kepada dia. Perhatikan, kita pernah membahas bahwasanya cara memilih pemimpin yang dibenarkan dalam syariat, yang pertama adalah diserahkan kepada ahlul halli wal aqdi, yaitu kumpulan dari para ulama dan para ahlul khibrah, para pakar, yang mereka yang bermusyawarah untuk memilih siapa pemimpin yang terbaik, yang layak menjadi pemimpin. Atau yang kedua dengan metode tunjuk langsung, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ini cara yang syar'i. Namun kita lihat di sini penjelasan Ibnu Qudamah, andaikan pemimpin itu dia menjadi pemimpin bukan dengan cara yang syar'i. Seperti misalnya dia melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, dan dia berhasil melakukan kudeta, pemberontakan, ini bukan cara yang syar'i. Ya, melakukan pemberontakan kepada pemimpin muslim, ini bukan cara yang syar'i. Namun kalau dia berhasil, kalau ada orang berhasil melakukan itu, dia berdosa karena melakukan kudeta. Namun ketika dia berhasil dan dia menjadi pemimpin, dia memegang tampuk kekuasaan, maka masyarakat wajib taat kepada dia yang melakukan kudeta tersebut. Ya, perhatikan, caranya keliru, melakukan kudeta. Namun ketika dia berhasil dan dia berhasil menjadi pemimpin, dia memegang tampuk kekuasaan, maka masyarakat wajib taat kepada dia dan haram menentang dia dan haram memberontak kepada dia. Maka demikian juga di dunia ini ada berbagai macam cara yang dipraktekkan oleh para penduduk negeri untuk memilih pemimpinnya. Ya. Maka kita katakan, andaikan cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat, namun ketika sudah terpilih pemimpin, walaupun caranya tidak syar'i, maka pemimpin yang terpilih tetap disebut ulil amri, disebut pemimpin yang wajib untuk taat kepada dia, ya, tidak boleh menentang dia dan tidak boleh memberontak kepada dia. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.